Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita melanjutkan mengenai ismut tawabi, yaitu kalimat isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah memasuki badal. Badal ini merupakan ismu tawabi. Jadi ismu tawabi itu kemarin kita sudah belajar, yaitu ada naas, atof, taukid. Nah, ini yang terakhir yaitu badal. Jadi next langsung saja, badal itu kayak gimana? Jadi badal di sini yaitu ismun tabi'un maksudun bil hukmi min ghairi wasitatin bainahu wa bainal mubdali minhu, yaitu isim yang mengikut atau yang mengikut maksudun bil hukmi, yang dimaksud dengan hukumnya, min ghairi wasitatin, yaitu tanpa adanya lantaran, bainahu wa bainal mubdal minhu, antara badal dan mubdal minhu. Nah, jadi kalau misal ta'rif di sini yaitu kalimat isim yang mengikut pada kalimat sebelumnya. Nah, tanpa adanya lantaran antara badal dan mubdal minhu. Beda kalau atof, itu dia menggunakan wasilah atau hurufil atfi. Begitu juga taukid ada lafadznya. Terus naat tanpa lantaran juga ya. Nah, next contoh di sini, zahaba abuka Muhammadun li syira'il hatif. Nah, zahaba pergi, sopo abuka bapane sira atau ayah kamu. Nah, Muhammadun ini menjadi badal. Li syira'il hatif, ayah kamu siapa, yaitu Muhammad, Pak Muhammad pergi untuk li syira'il hatif, untuk membeli hatif, misal Oppo Reno 4 kayak gitu. Nah, zahaba ini merupakan fi'il, abuka fa'il. Nah, di sini abuka kita sebut dengan mubdal minhu. Muhammadun berupa badal. Jadi badal ia harus mengikuti kepada mubdal minhu dari segi i'rabnya. Ketika misal mubdal minhunya rofa, maka badal harus mengikuti kepada mubdal minhu rofa, berarti semuanya yang pasti. Jadi ismu tawabi ini naat, atof, taukid, badal, dia kalimat isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya. Kayak gitu. Abuka. Nah, di sini zahaba abuka, ayah kamu pergi. Nah, siapa? Pak Muhammad, rupane yaitu Pak Muhammad li syira'il hatif, untuk membeli handphone atau hatif. Nah, itu ya. Jadi maksudun bil hukmi di sini yaitu hukumnya. Yang dimaksud hukumnya berarti hukum apa? Hukum pergi. Berarti Pak Muhammad itu pergi untuk membeli hatif. Jadi abuka ini siapa kan? Nah, untuk menjelaskan abuka yaitu ini Muhammad, Pak Muhammad. Badal itu untuk menjelaskan sih bisa. Nah, kemudian aksamul badal, pembagian badal. Nah, di sini yang pertama yaitu badal kul min kul, atau kita sebut dengan badal mutobik, yaitu ayyakunal badal ainul mubdal minhu. Yang mana yang disebut dengan badal kul min kul, yaitu badalnya itu merupakan apa ya? Ainul mubdal minhu, yaitu kahanan dari mubdal minhunya. Mubdal minhu sendiri gitu loh. Ntar kita lebih jelasnya masuk ke penjelasan secara rinci dari badal kul min kul. Kemudian yang kedua yaitu badal ba'd minal kul, atau kita bisa sebut dengan badal ba'd min kul.
Yaitu ayakunal badalu ba'dhan minal mubdal minhu. Yaitu yang disebut dengan badal bad minal kul, yaitu badal merupakan bagian daripada mubdal minhu. Yang terakhir yaitu badal istimal. Badal istimal yaitu mubdal minhu, yaitu mencakup terhadap badal. Nah, ini saya hanya menyebutkan 3, akan tetapi sebenarnya banyak pembagian badal, yaitu ada badal gholat, ada badal idrob, ada badal nisyan. Nah, tapi yang saya mau terangkan di sini yaitu 3 dulu. Next, yang pertama ya, yaitu badal kul mingkul atau badal mutobik, atau ada sebutan yang lain yaitu dengan badalu syek minas syek. Tapi yang lebih ma'ruf atau yang lebih masyhur yaitu badal kul mingkul atau badal mutobik. Kenapa badal mutobik? Karena dia harus sesuai gitu antara badal sama mubdal minhu. Nah, ini kriteria yang pertama yaitu mengenai badal kul mingkul, yaitu ismun yaqa'u ba'dal kunyati awil laqabi. Yaitu kalimat isim yang terletak atau jatuh setelah kunyah atau laqab. Nah, jadi kalimat isim yang jatuh setelah kunyah atau laqab itu dijadikan badal. Abul Qasim Muhammadun. Muhammad ini dia kalimat isim jatuh atau terletak setelah kunyah Abul Qasim. Jadi kunyah itu kalimat isim yang didahului dengan abun, ibnun, kayak gitu. Abu Hurairah, berarti misal Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, siapa tuh? Abu Hafs. Nah, pokoknya di sini berarti mubdal minhu, di sininya badal. Jadi kalimat isim yang jatuh setelah kunyah maka menjadi badal. Abul Qasim di sini mubtada, berarti Abul Qasim ini Muhammad rupane Khatamul Anbiya, khobar dari Abul Qasim. Al-Masihu sama di sini. Ini Al-Masih itu kita sebut dengan laqab. Nah, kalimat isim yang jatuh setelah laqab itu disebut dengan badal. Al-Masih Isa. Ini mubtada, Al-Masih utawi Masih. Isa rupane Isa iku Rasulullah. Nah, awal aks. Atau misal dibalik gitu loh. Jadi kalimat isim yang setelahnya itu kunyah atau laqab. Muhammadun rupane Abul Qasim. Utawi Abul Qasim iku khatamul anbiya. Isa rupane Isa, Al-Masih utawi Masih iku Rasulullah, utusannya Allah. Nah, kriteria yang kedua untuk disebut badal kul mingkul yaitu apa? Isim yang terletak setelah wadifah atau mihna, profesi atau sifat. Contohnya at-tabib, ini merupakan wadifah ya. Atau pekerja. At-tabib tawi tabib rupane Ahmad, kalimat isim yang jatuh setelah wadifah, pekerja. Wadifah itu petugas gitu loh. Maka disebut atau ditarkib menjadi badal. Ini mubtada, ini badal, ini khobar dari mubtada tabib. Iku alijul marodi, yaitu orang yang menyembuhkan orang sakit. Kemudian contoh yang kedua, qabaltu syuja'a khalidan. Saya bertemu atau jatuh setelah sifat qabaltu as-syuja'a khalidan. Saya bertemu as-syuja'a, yaitu orang pemberani. Siapa dia? Rupane khalidan. Jadi kalimat isim yang jatuh setelah wadifah atau mihna atau sifat itu dijadikan badal kul mingkul. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat isim yang dima'rifatkan dengan al dan jatuh setelah isim isyarah. Seperti di dalam firman Allah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam.
di sini yaitu Al-Quran ia dima'rifatkan dengan al-ta'rif dan jatuh setelah isim isyarah. Nah, maka di sini inna hadal Quran, sesungguhnya rupane Al-Quran ini iku yahdi, memberikan petunjuk kepada kaum lillati hiya aqwam. Hadil qissatu sama di sini juga kedudukannya sebagai badal kul mingkul. Hadil qissatu rupane iki kisah iku mumti'atun. Rupane badal sekaligus menjadi mubtada, mumti'atun, yang wow, yang keren. Itu mengenai badal kul mingkul atau kita sebut dengan badal lusyek minasyek atau kita sebut dengan badal mutabik. Oke. Itu ya. Kemudian yang kedua mengenai badal yang kedua yaitu badal ba'd minal kul. Badal ba'd minal kul yaitu yakunul badalu juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu. Yaitu badal yang mana itu merupakan bagian daripada mubdal minhu. Madian secara materi ya, secara bisa dihitung itu, bisa kelihatan mata. Nah, contoh di sini akaltu at-tufahata rub'aha. Saya memakan apel. Rub'aha yaitu rupane yaitu seperempat daripada tufahah apel. Nah, rub ini fi'il fa'il maf'ul. Nah, di sini tufahata kita sebut dengan mubdal minhu. Nah, badal dia harus mengikuti i'rabnya, mengikuti kepada mubdal minhu nasab, berarti di sini rub'aha. Itu. Nah, contoh yang lain akaltu at-tufahata kullaha. Nah, contoh yang kayak gini yaitu salah. Kenapa? Karena kulla itu bukan apa ya? Ini merupakan kita pembahasannya masuknya ke taukid. Kulla itu merupakan taukid. Makanya ini bukan disebut dengan badal, tapi taukid namanya. Ya. Jadi syaratnya untuk badal bad minal kul yaitu yattasilu bidhomirin ya'udu al mubdal minhu. Itu harus bersandar atau harus nempel dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Nih, di sini rub'aha. Nah, dia harus mempunyai domir yang kembali kepada mubdal minhu. Itu syarat dari badal ba'd minal kulli. Contoh di sini akaltu ar-raghifa an-nisfa ay nisfahu. Jadi kalau misalnya ngelihat di sini badalnya dia harus mempunyai domir yang kembali kepada mubdal minhu. Nah, domir itu bisa diganti dengan mendatangkan al ya, al ta'rif. Kayak misal contoh di sini akaltu ar-raghifa an-nisfa. Saya memakan roti an-nisfa, ya rupane setengah. Kayak gitu, boleh kita menulis kayak gitu. Jadi hak domirnya itu diganti dengan al ta'rif. Ai nisfahu. Bisa nisfahu atau an nisfa. Kayak gitu. Contoh di dalam Al-Qur'an, qala ta'ala warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Warzuq, berikan rizki. Berilah rizki. Ahlahu, man amana, yaitu penduduk orang-orang yang beriman. Diberi apa? Yaitu buah-buahan kepada orang yang beriman, yaitu di antara mereka, di antara ahlu, yaitu beriman apa? Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Nah, man amana di sini, man ini merupakan badal isim mausul mabni sukun fi mahalin nasab badal ba minal kul dari ahlahu. Ahlahu dia kan maf'ul bih ya, fi'il fa'ilnya mustatir, ahlahu. Ahlahu, berilah rizki kepada penduduk siapa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Jadi ketika ada orang yang nggak beriman berarti nggak usah diberikan rizki, maksudnya kayak gitu.
Next untuk yang ketiga yaitu badal istimal. Yaitu la yakunu juz'an haqiqiyan minal mubdal minhu. Nah, kalau misal tadi badal bad minal kul itu merupakan bagian daripada mubdal minhu. Nah, di sini badal istimal itu bukan bagian daripada mubdal minhu secara hakiki. Nah, akan tetapi mubdal minhu itu mencakup terhadap badal dan wayakunu ghaliban maknawiyan. Tapi dari segi maknawiyah, kalau misalnya tadi badal bad minal kul itu madian berupa madi materi. Nah, kalau misal ini maknawi. Jadi maknawi itu seperti ilmu, akhlak gitu loh. Nah, di sini juga sama syaratnya itu harus mempunyai dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Contoh di sini nafa'ani al-muallimu ilmuhu. Guru itu memberi manfaat kepada saya. Nah, memberi manfaat apa? Ilmuhu rupane ilmuhu ilmune muallim. Nah, ilmune muallim ilmuhu gitu loh. Ilmunya muallim itu bukan bersifat materi gitu loh, tapi maknawi. Nah, ini menjelaskan yang memberikan manfaat kepada saya itu dari guru itu berupa ilmunya. Ajib tuh, saya kagum bi Ali terhadap Ali. Apa rupane khuluqihi, yaitu akhlaknya Ali. Nah, di sini semuanya badal mempunyai domir yang kembali kepada mubdal minhu, al-karimi yang mulia. Oke. Jadi badal di sini saya ulang yaitu untuk mempertegas atau untuk memperjelas mubdal minhu. Kayak gitu. Jadi badal tadi saya sampaikan di sini itu ada 3, ada badal kul min kul, badal bad minal kul, sama badal istimal. Terus insya Allah saya ntar pembahasan berikutnya akan mau menyampaikan yaitu mengenai badal idrob, ada badal ghalat, ada badal nisyan. Kurang lebihnya itu akhirul kalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.